Halo semua, di sini aku akan menjelaskan gimana sih cara pembuatan aplikasi galeri foto melalui Android Studio. Nah, yang pertama aku mau menjelaskan, ini import ini udah ada dari Minecraft-nya sendiri ya guys. Jadi kita tambahkan full main sama run app. Apa sih kak fungsinya itu? Nah, fungsinya itu untuk menjalankan aplikasi filter, untuk memanggil widget utama yaitu tugasnya. Tugas pertamanya itu apa gitu. Nah, yang kedua, ini di kelas ini, dari kelas ini sampai home cons gallery screen itu. Nah, tugas yang pertama, tugas material app itu. Yang ini, material app nih, tugasnya untuk struktur dasar aplikasi Flutter. Nah, yang untuk debugnya ini, yang files ini, itu untuk menghilangkan tulisan debugnya. Karena mau kan kayak kita udah mau menjalankan, ada debugnya. Jadi itulah dibuat supaya kita tahu di mana debugnya gitu. Nah, untuk home cons gallery screen ini yaitu tujuannya untuk halaman pertama ketika kita buka aplikasi yang dibuka gitulah. Lanjut yang ketiga, galeri screen, halaman utama. Ini sebetulnya sudah aku buat ya guys. Kenapa aku buat? Supaya kita juga nggak bingung gitu loh. Dimana kalau misalnya ada letak kesalahan kita, jadi kita bisa lihat di bagian mana gitu. Itulah fungsinya ini. Tapi ini tidak berpengaruh kali ya guys kalau ke errornya codingan kalian. Di situ ada kelas galeri screen kan yang ini. Nah, karena grid foto bisa berubah atau tambah atau hapus, maka kita pakai stay full widgetnya itu. Makanya kita pakai ini. Karena kita dengan nambahkan fitur tambah sama hapus, ya kan. Baru ada list foto default. Nah, ini di sini. Nah, list string foto. Kita situ menambahkan foto. Kenapa kita bisa menambahkan foto? Karena nanti hasil dari sudah kita runkan, ada hasil foto yang sudah kita masukkan di sini. Ini masukannya melalui URL ya guys. Nah, yaitu untuk menyimpan data URL foto ke dalam list kita lah. Jadi nanti kalau misalnya udah kita runkan, list yang kita tulis ini, URL-nya ini adalah hasilnya gitu. Baru untuk controller controller ini. Nah, controller ini untuk membaca teks dari teks file ketika user mengetik URL foto. Jadi kalau kita mengetik URL foto, dibaca gitu sama pihak Android Studio-nya, maka dikeluarkanlah hasil dari URL yang kita tampilkan tadi. Begitu. Terus yang keempat ini ada dialog tambah foto. Dari void ini sampai ke return. Nah, isi dialognya itu, text filenya itu untuk memasukkan URL, untuk tombol batal, untuk tombol tambah. Nah, jika URL kita itu valid, betul, fotonya akan keluar gitu. Fotonya akan masuk ke list yang ada di URL kita tadi itu, gitu loh. Untuk bagian foto ADD-nya itu, URL-nya itu untuk memberitahu kita bahwasannya Flutter itu bisa berjalan agar UI di refresh gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nanti udah memasukkan URL-nya, jadi status itu memberitahu filternya agar UI-nya itu di refresh gitu loh guys. Yang kelima ada dialog hapus foto. Nah, kita kesini ya. Dialog hapus fotonya itu ini, void delete itu. Ketika kita tombol delete-nya ditekan, maka muncullah dialog konfirmasi. Jika pilihan dihapus, maka foto dihapus gitu. Nah, jika fotonya mau dihapus, itu masuklah dia ke bagian foto remove gitu. Jadi kalau kita mau menghapus, kita masuk ke bagian foto remove, maka akan dihapus gitu. Oke, lanjut yang keenam itu ada grid view foto. Nih di bagian
Nah, ini grid view foto itu bertujuan agar crossing axis kon 2 kita, yaitu dua kolom, shieldnya itu 1,85 memperbesar ukuran foto. Nah, jadi kenapa di sini di bagian mana ya tadi? Di bagian ini kan, ini dia. Nah, ini. Di bagian ini kenapa dibuat 1,85 itu supaya fotonya besar. Kenapa Kak fotonya besar? Sebetulnya itu tidak foto terlalu besar, cuman supaya lebih jelas aja kita lihat fotonya gitu. Baru masuk ke bagian stacks. Ini di bagian ini stacks ini. Itu dipakai karena ada dua layer, yaitu foto dan tombol delete di atas. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Supaya lebih memperjelas bahwa inputan foto yang kita salah masukkan bisa kita hapus gitu. Nah, lanjut ke bagian gestur. Bagian sini sampai ke bagian bold ini. Kenapa? Itu fungsinya untuk mengirim URL foto ke halaman detail. Barulah kita masuk ke bagian foto, image-nya itu, image network-nya. Bagian image network-nya itu ini nih. Nah, bagiannya itu untuk memuat gambar dari internet. Jika kan kita ngambil URL, pasti gambarnya dari internet dong. Jadi mereka memprosesnya dari internet. Baru tombol top ini 5 sama rek 5-nya itu untuk tombol kecil di pojok kanan atas foto gitu. Baru tombol tambah floating button-nya itu ada di bagian mana nih, floating. Ada di bagian floatingnya itu untuk menambah dialog tambah foto. Nah, baru yang terakhir itu ada ketujuh, kelas detail screen. Kelas detail. Jadi dia lebih detail gitu guys. Ini kelas detail. Nah, ini tadi kan tombol floating itu kan untuk menampilkan dialog tambah foto di sini di bagian ini. Baru yang ketujuh kita masuk di kelas detail extends stateful widget. Nah, tujuannya itu halaman ini untuk membutuhkan satu data, yaitu URL gambar untuk menampilkan foto besar, yaitu dari bentar ya, kita tengok dulu nih ke bawah. Oke. Nah, ini dari sini untuk menampilkan foto penuh menyesuaikan layar. Nah, dari sini tujuannya itu untuk menampilkan foto layar full sesuai yang kita mau gitu. Baru text file ini. Nah, itu berfungsi untuk user kita bisa menulis deskripsi foto. Jadi kita kalau kita klik foto itu bisa muncul langsung deskripsi yang mau kita tulis tentang foto tersebut. Gitu guys. Apapun bisa kita tulis di situ. Baru lanjut ke sini sampai ke habis, itu tombol terakhir. Nah, apa sih tombolnya itu? Itu tombol kembali. Fungsinya ya biar kita kembali ke seawal yang mula gitu. Jadi codingan ini membuat aplikasi galeri foto sederhana dengan fitur menampilkan foto dalam grid, foto dibuat lebih besar, menambahkan foto via URL, menghapus foto, membuka halaman detail foto, menambahkan deskripsi foto. Nah, itu kita menjalankan aplikasinya. Gimana sih cara menjalankan aplikasinya? Kita picit run aja. Nah, jangan lupa di bagian sini itu kita picit dulu ke web atau ke Windows ya guys. Itu kita tunggu dulu beberapa menit ini. Nanti kalau sudah jalan dia masuk ke tampilan yang sudah kita
buat ini. Jadi tadi kan ada beberapa URL yang ku masukkan, URL foto. Nah, itu yang akan tampil di server kita ini. Ini kita perbesar dulu ya supaya lebih jelas. Kita tunggu dulu beberapa menit. 1 menit doang kok. Jadi harus sabar-sabar karena memang ini agak terlalu lama ya. Ini masuk ke tampilan utama. Jika kita sudah menjalankan, sudah merankan, dia masuk ke tampilan utama. Tampilan utamanya itu sesuai urutan foto URL kita. Nah, pada tanda tambah sebelah kanan ini kita bisa menambahkan URL. Kita bisa tambahkan URL. Kita masukkan URL-nya, kita tambahkan, maka hasilnya akan di paling bawah. Nah, kita mau menghapus, kita tinggal hapus. Mereka harus mengasih informasi bahwasannya kita memang mau menghapus itu, makanya mereka bacaannya ada hapus dan batal. Jika kita tidak mau menghapus, maka kliklah batal. Oke, segitu, sekian. Terus tambahkan detailnya tadi kita bisa klik. Nah, kita bisa mendeskripsikan foto ini apa gitu. Kita bisa buat nama foto ini foto apa gitu. Sekian saja dari penjelasan saya. Terima kasih.